Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa Ratih TV yang dirahmati Allah, sampai hari ini pandemi virus corona masih terus berlangsung. Sebagian besar negara di dunia telah melaporkan adanya kasus COVID-19. Hari ini di seluruh dunia yang terkonfirmasi COVID-19 di kisaran 2 juta lebih. Di Indonesia sudah mencapai 6.000 lebih. COVID-19 menyerang kepada siapa saja tanpa mengenal status negara, tanpa mengenal status sosial, mulai dari pejabat, artis, preman, dokter, orang tua, bahkan anak-anak. Itu artinya COVID-19 sudah menjadi wabah yang harus kita hadapi secara bersama-sama. Mari kita lawan COVID-19 dengan tetap tenang. Jangan cemas, jangan panik. Ikuti himbauan pemerintah seperti jaga jarak, diam di rumah dengan tetap melakukan aktivitas yang positif, bahkan produktif sebisa mungkin. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita berpikir positif, terutama kepada Sang Pencipta. Di samping itu, sikap kita yang harus kita lakukan adalah tawakal kepada Allah. Ya, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap muslim hendaknya pasrah dan tawakal kepada Allah. Ingatlah, segala sesuatu atas kuasa Allah dan sudah menjadi takdirnya. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Sikap kita yang kedua adalah bagaimana menjaga aturan Allah. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ingatlah, kalau kita menjaga aturan Allah, yaitu dengan cara melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, pasti Allah akan menjaga kita pula. Tahu kalau babi haram dimakan, ya jangan dimakan. Tahu kalau kelelawar haram dimakan, ya jangan dimakan. Tahu kalau ular tidak boleh dimakan, ya jangan dimakan. Karena dugaan sementara corona berasal dari hewan yang menular ke manusia. Dan sekarang sudah ada yang sebaliknya, dari manusia ke hewan. Perintah Allah sebenarnya sudah sangat jelas. Makanlah makanan yang halal dan bergizi, karena dengan makanan ini bisa menambah imunitas tubuh kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rizkikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Yang ketiga, sikap kita dalam menghadapi musibah antara lain yaitu lakukan ikhtiar. Ya, ikhtiar. Untuk menghadapi wabah, Nabi SAW bersabda, "Idza sami'tumud da'una bi ardin fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi ardin wa antum fiha wa la takhruju minha." Muttafaqun alaih. Apabila kalian mendengar wabah ta'un melanda suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Adapun apabila penyakit itu melanda suatu negeri sedang kalian ada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar dari negeri itu. Muttafaqun alaih. Inilah ikhtiar yang sedang dilakukan oleh pemerintah, yang sedang digalakan oleh pemerintah. Marilah kita dukung, mulai kita harus di rumah saja, jaga jarak, dan yang sedang dilakukan di kota-kota besar yaitu PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar. Pemirsa Ratih TV yang dirahmati Allah, sikap kita yang berikutnya adalah bagaimana kita memperkuat diri dengan zikir, baik zikir pagi maupun zikir petang. Bacalah doa ini 3 kali. Insya Allah, Allah akan membebaskan kita dari mara bahaya. Doanya adalah
Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Sikap kita yang berikutnya adalah jangan percaya pada berita hoax dan pintar-pintarlah menyaring berita. Wajib bagi setiap muslim untuk tidak hanyut dan terlena dengan kabar-kabar dusta atau kita sebut dengan hoax. Seorang muslim harus pandai menyikapi berita dengan cross check terlebih dahulu, saring sebelum di-share. Dan yang berikutnya adalah bersabar. Seorang mukmin yang baik yaitu apabila mendapatkan kesenangan maka ia bersyukur, dan apabila mendapatkan kesusahan maka ia akan bersabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar berita kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapatkan keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Yang terakhir adalah ingatlah, musibah yang paling besar adalah musibah yang menimpa agama, bukan musibah yang menimpa dunia. Orang Islam yang tidak mengamalkan agamanya adalah musibah yang menimpa agama. Mengaku Islam tidak sholat adalah musibah yang menimpa agama, bahkan merusak agama. Orang Islam pada bulan Ramadan tidak puasa Ramadan adalah musibah yang menimpa agama. Islam tidak akan mungkin rusak oleh orang lain. Islam akan rusak oleh orang Islam itu sendiri. Orang Islam yang tidak mengamalkan agamanya, itulah musibah yang paling besar. Mudah-mudahan musibah yang sedang menimpa di negeri ini, di negeri dunia, itu menjadi cara Tuhan untuk mengingatkan kita agar lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan agar kita menjadi lebih baik. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.